Daniel and Nicolette Book 2 Karya Macha Mellow Part 49 Claiming You. Rumah yang lumayan. Daniel berkomentar sambil mengelilingi rumah itu, sementara Nick berdiri di tengah ruangan memperhatikannya. Nick tidak bisa kemana-mana, karena kedua anak buah Daniel ada di ruang depan. Tempat yang sangat tepat untuk membangun keluarga kecil yang bahagia. Nick diam tidak ikut membalas komentar itu. Wah, kau memasak ya? Sungguh kejutan. Di rumah saja kau tidak pernah seperti ini. Rasa malu terbit di benak Nick karena Daniel kini menuju meja makan tempat ia menaruh rolade daging, kentang goreng, dan salad buatannya. Tidak banyak bahan makanan serta bumbu yang bisa ia beli di saat musim dingin semacam ini, sehingga Nick hanya bisa membuat sekadar saja. Ini untuk Stephen, bukan? Pasti dibuat dengan penuh cinta. How sweet. Daniel mencicipi sedikit roladenya dengan garpu. Setelah itu, ia mengambil tisu dan memuntahkan makanan yang sedang dikunyahnya itu. Damn! Makanan sampah. Umpatnya. Ia lalu mengambil semua piring berisi makanan Nick dan membuangnya ke tempat sampah beserta piring-piringnya. Tidak enak sama sekali. Apa yang kau campurkan di dalamnya? Kau hanya menyanyiakan sumber daya alam, Nicole. Nick tercekat menyaksikan hasil jerih payahnya masuk ke tong sampah dalam sekejap. Apa maksud Daniel melakukan itu? Daniel tahu Nick tidak membuat makanan itu untuknya. Jika tidak suka, seharusnya Daniel tidak usah peduli atau memakannya tadi. Di rumah, Daniel mempekerjakan 5 orang koki khusus untuk memasakkan makanannya. Sehingga jelas hasil makanan Nick tidak mungkin bisa memuaskan lidah pria itu yang sudah terbiasa dengan makanan mewah. Tapi seharusnya Nick tidak heran. Sejak dulu Daniel memang tipe yang tidak pernah bisa menghargai usaha seseorang, seperti saat menolaknya menjadi penata musik. Kenapa? Kau keberatan ku buang? Juga tidak ada yang akan memakannya? Ucap Daniel tanpa merasa bersalah. Nick merasa tangisnya akan pecah, jadi ia memutuskan tidak mau meladeni dan bergegas memasuki kamarnya. Biarlah Daniel memuaskan diri menghancurkan apapun di luar sana. Nanti ia akan menghubungi Nadine dan berjanji mengganti rugi. Setelah mendapatkan privasi di dalam kamar, Nick melepas pakaiannya yang basah dan menggantinya dengan yang baru, meski ia masih merasa kotor. Setidaknya pakaian bersih tersebut membantunya mendapat kehangatan kembali. Ia membuka koper dan mengumpulkan barang-barangnya yang berharga ke dalam tas ransel yang selalu ia bawa. Tadi Daniel menyuruhnya membawa barang seadanya saja, agar tidak melebihi beban Haley. Nick memutuskan membawa 1 setel pakaiannya saja untuk berjaga-jaga. Ia membuka lipatan koper lagi, dan menemukan ijazah SMP-nya beserta ijazah-ijazah sekolah musik yang belum mencapai level akhir. Tanpa sadar, ia jadi mengamati ijazah tidak berguna yang selalu ia bawa kemanapun sejak dulu, meski hanya pernah ia pakai sekali saat pembuatan KK dan paspor. Betapa menyedihkan mengingat kenyataan bahwa ia hanya lulusan sekolah menengah pertama. Untung saja, ia memiliki bakat musik, dan ibunya mendukung dengan memberi les musik dan bahasa. Air mata Nick jatuh menetes di punggung tangannya. Ah, iya. Ia memang selalu cengeng. Bagaimanapun ia berusaha tidak mengingat apa yang Daniel lakukan dan memfokuskan ke hal-hal lain, tetap saja tidak berpengaruh. Tetap saja ia ingat. Daniel menganggapnya tidak berharga dan menyesal sudah menikahi Nick. Mengapa baru sekarang pria itu sadar Nick bukan siapa-siapa? Nick sampai menenggelamkan wajah ke tumpukan bajunya di koper agar suara raungan tangisnya teredam. Harusnya Nick menolak dengan tegas lamaran itu jika tahu hasilnya akan dihina seperti ini. Kadang ia berandai-andai jika masih memiliki keluarga. Pasti Daniel akan berpikir 2 kali untuk memperlakukannya seperti ini. Daniel sama seperti Raina. Semena-mena padanya hanya karena ia tidak memiliki siapapun yang akan membela. Tapi apapun yang ia lakukan, Nick tidak akan bisa menang, karena ia sudah kalah jauh secara kekuasaan dan uang. Apa hidupnya memang ditakdirkan tanpa kebebasan? Jika benar begitu, dunia ini sungguh tidak adil. Nick meraih tisu yang kebetulan ada di...
Sample complete. Ready to continue?